Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Coba kita bahas ayat ini sedikit saja, karena saya udah ngomong 1 jam. 1 jam itu lama atau sebentar, Bu? Tego jenengan. Sudah dijelaskan panjang lebar, saya berangkat dari mana, ya, sebelumnya bagaimana, terus masih ngomong sebentar gitu. Biasanya nggak punya perasaan itu bapak-bapak, tapi malam ini ibu-ibu. Begini, kenapa sholawat ini harus diutamakan? Sampai Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, man nasiya sholata alayya faqad khati'a tariqal jannah, atau kama qala sallallahu, atau juga dari man nasiya sholata alayya khati'a tariqal jannah, atau kama qala sallallahu. Siapa yang mengabaikan sholawat kepadaku, siapa yang enggan bersolawat kepadaku, siapa yang sedikit sholawat kepadaku, itu maksudnya nasiya di situ. Khati'a tariqal jannah, maka dia mau ke surga tapi kesasar. Kalimatnya itu bukan mau ke neraka loh. Ini indah sekali hadis ini. Khati'a tariqal jannah, artinya apa? Tadinya pengen jalan ke surga, tapi kesasar. Nah kalau kesasar berarti kemana? Tadinya mau ke surga, kesasar itu bahasa Indonesianya apa? Keblasuk. Saya belum ketemu yang pas tersesat beda sama kesasar ya. Beda. Kesasar itu jalan tidak sampai tujuan, betul ya? Muter-muter nggak sampai tujuan, bisa ke tempat yang lain. Itu namanya kesasar. Bahasa Indonesianya apa? Tersesat bukan kok? Beda sama tersesat ya? Beda. Jadi bahasa Indonesia ini tidak mampu untuk menerjemahkan bahasa Jawa. Nggak mampu. Bahasa Jawa ini sangat, Masya Allah. Bahasa Jawa ini satu-satunya bahasa yang saya tahu mampu menerjemahkan bahasa Arab, itu hanya bahasa Jawa. Bahasanya Al-Quran, bahasanya Ahlul Jannah, ya, bahasa Islam, itu bahasa Arab. Nah bahasa Arab ini hanya bisa diterjemahkan dengan sempurna dengan bahasa Jawa. Habib kok tahu? Saya penerjemah. Ya saya penerjemah, jadi paham. Susah dari terjemahan bahasa Indonesianya dari bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Jawa lebih gampang. Pas di hati itu blok. Ya, itu kalau pakai bahasa Jawa. Jadi kesasar bahasa Indonesianya apa? Saya terjemahkan boleh? Kesasar. Kesasar artinya suatu keadaan di mana ketika kita melangkah ke suatu tujuan, tapi kita mengarah ke tempat yang lain. Tuh menerjemahnya. Kesasar. Tapi menariknya di sini hadisnya, man khati'a tariqal jannah, man nasiya sholata alaiya khati'a tariqal jannah. Siapa yang lupa, siapa yang malas, siapa yang enggan, siapa yang sedikit bersolawat kepadaku, khati'a tariqal jannah, jalannya ke surga kesasar. Artinya apa? Orang yang sedikit sholawat ini, orang yang kurang semangat sholawat ini, orang yang malas sholawat ini, hidupnya jalannya ke surga. Paham ya? Orangnya rajin sholat, orangnya rajin baca Al-Quran, orangnya rajin sodako, tapi kalau diajak suruh baca sholawat, diajak sholawat nggak semangat. Ya, nggak semangat. Nanti dia akan kesasar. Yang ngomong bukan Habib Novel Al-Idrus, yang ngomong ini Kanjeng Nabi Muhammad. Ngomong begini, Rasul nggak ngomong kasar, ngomongnya halus. Rasul nggak berkata begini, siapa yang enggan bersolawat, siapa yang malas bersolawat, siapa yang sedikit solawat, maka dia akan masuk neraka. Rasul nggak ngomong begitu. Rasul mengatakan sebetulnya pengen ke surga, tapi kesasar. Nah kalau kesasar berarti kemana? Halus ya Kanjeng Nabi ya, ngomongnya halus. Rasulullah selalu begitu. Setiap umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Rasul nggak mengatakan apa namanya ada yang masuk neraka, tapi ada yang nggak mau masuk surga. Nggak mau masuk surga berarti masuk mana? Neraka. Tapi halus itu kan di Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara begitu halus Rasulullah. Gara-gara apa? Sholawatnya sedikit. Sholawatnya sedikit. Berarti kalau sholawatnya banyak, nggak akan kesasar. Ada orang yang nanya, Beb,
Kenapa sih Bib kok mengunggulkan sholawat? Kenapa nggak mengunggulkan baca Al-Quran? Waduh, ngedu sholawat di Al-Quran. Betul ya? Betul kan? Kenapa nggak mengunggulkan sholat tahajud? Kenapa yang diunggulkan sholawat? Boleh saya jelaskan malam hari ini? Pertanyaan menarik atau nggak menarik ini? Menarik ya? Pilih mana? Sholawat atau Al-Quran? Ini pertanyaan udah kurang ajar nih. Jawaban saya sederhana. Orang-orang yang mengatakan semacam itu, apakah seluruh waktumu sudah kamu gunakan untuk baca Al-Quran? Sehingga kamu nggak punya waktu untuk bersolawat? Dan apakah kamu anggap orang-orang yang rajin solawat dia tidak baca Al-Quran? Apakah kamu kira para kiai yang hafal Al-Quran itu tidak ahli solawat? Apakah kamu kira para kiai yang ahli solawat itu tidak baca Al-Quran? Paham ya? Dan faktanya orang-orang yang ahli solawat itu ahli Quran. Orang-orang yang ahli solawat itu ahli sodako. Orang-orang yang ahli solawat itu ahli birrul walidain. Orang-orang yang ahli solawat itu ahli istighfar. Orang-orang yang ahli solawat itu ahli subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, ahli tahlil. Orang-orang yang ahli solawat itu orang-orang yang ahli qiyamul lail. Faktanya begitu. Kenapa? Karena kalau sedikit baca sholawat kesasar, banyak baca sholawat berarti terbimbing. Jelas? Kalau sedikit kesasar, kalau banyak berarti dibimbing. Maka sholawatnya akan membuat dia akan banyak baca Al-Quran. Sholawatnya akan buat dia banyak istighfar. Sholawatnya akan buat dia banyak sodakoh. Sholawatnya akan buat dia semakin bekti sama orang tua. Sholawatnya akan membuat dia semakin sayang pada anak. Sholawatnya akan membuat dia semakin sayang pada pasangan hidupnya. Nah, kau bisa begitu gimana? Nih, bedanya sholawat dengan yang lain di sini. Jadi dalam hidup nih, tapi ini rahasia ya, tolong jangan di-share ya. Nanti kalau di-share jadi paham semua. Ya, nanti kalau buat judul motong ini rahasia, jangan di-share. Biar orang pengen nonton. Ya, biar orang pengen nonton. Bu, yang menciptakan jagat raya siapa, Bu? Siapa? Kok enggak jelas gitu jawabnya? Ibu kalau lagi marah sama suami keras ngomongnya kok. Yang menciptakan jagat raya siapa? Cuman segitu, coba bapak-bapak. Yang menciptakan jagat raya siapa? Kok lemes kenapa Pak? Belum makan? Sama. Yang menciptakan jagat raya siapa? Coba tanya sama saya. Please, tanya. Tak jawabnya. Ayo takut. Tanya saya. Satu-satu kasih sampel. Yang menciptakan. Ayo. Loh. Ayo tanya. Salah satu mewakili nanya coba. Silakan Bu. Yang menciptakan dunia ini siapa? Allah. Ngomong dulu ya. Ketok semangat. Yang menciptakan jagat raya siapa? Allah. Begitu loh semangat. Ini satu teriakan Allah itu mengusir setan ngantuk, saudara-saudara. Lah saya mau mengusir setan ngantuk kan ya butuh bantuan. Teriakan Allah, setan ngantuk minggat. Karena setan ngantuk itu ada dan datangnya di pengajian. Ya, kalau lagi nonton drama Korea kok nggak ngantuk-ngantuk gitu kita ini. Tapi kalau nonton majelis kok sering kali setan ngantuk datang. Perlu kita usir dengan sama-sama teriak Allah gitu ya. Jadi yang menciptakan jagat raya siapa? Allah, betul? Nah, kita posisinya apa? Kita ini posisinya apa? Ciptaan. Kita ini ciptaan bagian dari jagat raya. Aku ini buatannya Allah, kamu buatannya Allah, kita buatannya Allah, betul? Oke. Terus yang dipilih dari semua yang di jagat raya untuk menjelaskan maunya Allah siapa? Ayo, kita mau tahu maunya Allah gimana caranya? Ya Allah, maumu tuh gimana sih gitu? Makanya Allah kirim utusan, dipilih satu, namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu ini dipilih dan the best, yang terbaik,
kemudian disuruh ngasih tahu, mauku begini, mauku begini, mauku begini, mauku begini, mauku begini. Berarti kalau kita mau tahu maunya Allah, kita harus dekat dengan yang dipilih. Betul? Oke. Gimana caranya dekat sama yang dipilih? Jangan mau dekat sama saya, caranya gimana? Misalnya mau dekat sama saya, ya main ke rumah saya tuh ya, sering duduk sama saya, betul? Kalau sering duduk sama saya, sering ngobrol sama saya, lama-lama dekat atau nggak dekat? Sering telepon sama saya terima teleponnya, WA sama-sama, akhirnya dekat atau nggak dekat? Dekat. Nah, gimana caranya kita telepon Kanjeng Nabi Muhammad SAW, WA Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ini cuma contoh ya. Gimana cara kita sowan Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Allah yang ngajari, Allah yang ngajarin, Allah yang ngajarin. Panggil aku, Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat terus menerus kepada Nabi. Sesungguhnya para malaikat juga terus menerus bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang percaya sama aku, percaya sama surga, percaya sama neraka, percaya sama siksa kubur, percaya sama malaikat, percaya sama anbiya wal mursalin, percaya sama kitab-kitab, percaya sama yang gaib, percaya sama takdir. Yang iman, orang-orang yang iman, yang percaya. Jangan sama saya termasuk yang percaya enggak? Percaya. Berarti dipanggil enggak dipanggil? Dipanggil. Dipanggilnya dengan perintah. Sallu, kalian semua sholawat dan salam sama Nabi Muhammad SAW. Berarti yang nyuruh kita sholat dan salam siapa? Allah. Kenapa Allah nyuruh kita sholawat dan salam? Jawabannya adalah kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah SAW, gimana cara kami sholawat? Rasul ngajari, ucapkanlah Allahumma. Karena sholawat itu adalah manggil Allah, minta sama Allah agar Allah mengangkat derajat Kanjeng Nabi SAW, agar Allah semakin merahmati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita mengucap Allahumma, duhai Allah, tolong kamu sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Begitu kita mengucap Allahumma sholli, maka Allah mengatakan, aku juga angkat derajatmu, aku ampuni dosamu, aku rahmati kamu. Maka begitu kita rajin sholawat, langsung kita dapat limpahan rahmat dan ampunan. Begitu kita baca Al-Quran, hati kita sudah benar. Kenapa? Karena saat itu kita dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk ngerti maksudnya Al-Quran. Sholat, kalau udah banyak sholawat, hatinya dibimbing untuk tidak sombong dengan sholatnya. Sodako, kalau banyak sholawat, akan dibimbing hatinya sedekahnya benar. Karena sekarang banyak orang sedekah tapi belum benar. Serius ini. Contoh, ibunya butuh duit, tambah pacaran yang disedekahi. Kerja mati-matian buat belikan handphone pacarnya, padahal ibunya butuh duit. Ada enggak anak model begini? Jangan fitnah bu, pernah ketemu emangnya? Mungkin ada ya model seperti itu. Ada pula orang yang sodako, nyah, masya Allah, tampaknya nyah, tapi dalam hati ngebatin, kalau nggak saya tolong, nggak mungkin dia bisa hidup. Saya mau nanya, sombong atau nggak sombong ini? Sombong. Ada orang sholat, Allahu Akbar, sholat, bagus atau nggak bagus? Bagus. Tapi di hatinya mengatakan, satu soft ini yang paling khusyuk saya. Sombong atau nggak sombong? Sombong. Ada orang berangkat pengajian, lewat cakro isinya pemabuk. Berangkat pengajian, hatinya ngebatin, itu penghuni neraka. Saya mau nanya, emang Tuhannya dia? Emang Tuhannya dia? Sombong atau gak sombong? Sombong. Lah kenapa ini orang yang sholat semacam ini, ada orang sedekah semacam ini, ada orang berangkat pengajian semacam ini? Karena hatinya gak terbimbing. Kenapa hatinya gak terbimbing? Rasul SAW udah ngasih tahu, kalau kamu sedikit sholawat, jalanmu ke surga kesasar, sholatmu kesasar, puasamu kesasar, sodakomu kesasar, qiraatul Qur'anmu kesasar, karena kamu gak dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, diajari sholatnya jangan sombong, zikirnya jangan sombong, sedekahnya jangan sombong, jangan sombong dengan apapun, yang ikhlas, hatinya akan diketuk begitu terus kalau orang itu rajin sholawat. Dan dalam hadis yang lain ternyata Al-Quran memang ya luar biasa kalamullah. Al-Maidah ayat 15,
qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang nyata kebenarannya. Allah nggak bilang telah datang kepada kalian Al-Quran dan cahaya, tapi Allah bilang datang kepada kalian cahaya dan Al-Quran. Artinya apa? Didatangkan dulu nabinya SAW, baru didatangkan Al-Qurannya. Maksudnya apa? Belajarlah Al-Quran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ambil cahayanya Nabi, baru pelajari Al-Quran. Sehingga apa? Gak keblinger. Karena banyak orang yang dia belajar Al-Quran, tapi dia gak ngambil dari hati Nabi Muhammad SAW. Dia gak ngambil dari Rasulullah SAW. Makanya Rasul perintahkan dalam sebuah hadis, adibu, di riwayat yang lain, alimu auladakum thalatha khisal. Didiklah anak-anak kalian 3 hal. Yang pertama, cinta pada Nabi kalian Muhammad SAW. Yang kedua, cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, qiraatul Quran. Baca Al-Quran dikasih urutan yang ketiga. Kenapa? Jangan sampai orang baca Al-Quran tapi nggak kenal Nabi Muhammad SAW. Jadinya ngeri. Jadinya ngeri. Tapi kalau tahu Rasulullah, maka paham maksudnya Al-Qurannya seperti apa. Insya Allah jelas gak jelas, paham gak paham, pokoknya paham. Ya, nggak semua orang harus paham, ya, nggak semua orang harus paham. Bu, mau jadi salah satu agen sholawat. Kalau di majelis-majelis ibu nanti pas ngajian ibu-ibu teriak saja, shollu ala nabi. Maksudnya ada satu yang sholawat gitu, ibu dapat ganjarannya. Mas-mas, bapak-bapak mau jadi agen sholawat, jangan sungkan. Ya tapi jangan tengah-tengah orang ngomong terus disolawatin ya. Lagi diem gitu ya, kita tenang, hening, jangan biarkan hening gitu. Mau pengajian, biasanya kan ada panitia mau baca susunan acara, diem semua, teriakin sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, akthirus salat ala nabi, Allahumma sholli wa sallim. Asyik, malaikatnya kumpul. Ya Allahnya senang. Termasuk kemarin saya sampaikan, kalau istrimu marah-marah, langsung pandang wajahnya, sallu ala nabi. Alhamdulillah istrinya gak paham, apa ki solu-solu tambah ngamuk. Makanya pahamkan istri tentang sholawat, pahamkan anak tentang sholawat, pahamkan suami tentang sholawat. Jadi kalau marah, sholawatin, selesai. Suaminya marah-marah, langsung sholawat ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim, shollu ala kanjeng Nabi, Pak, sholawat Pak. Ya Isa nggak sholawat dia, karena tahu kalau sampai nggak tak jawab sholawat, bakhil lah. Nah kalau bakhil neraka, mau nggak mau kepeksa, Allahumma sholli, Pak, Allahumma sholli, Allahumma sholli, Allahumma sholli. Itu sambil sholawat rahmatnya turun, marahnya akan sirna. Seperti yang saya sampaikan di pengajian saya sebelumnya, saya di Mesir ketemu mahasiswa yang di Mesir tuh, nanya saya, kenapa mobil di Mesir ini pesok-pesok, peyok-peyok, tapi kok dipakai nyaman sekali, udah tetap dipakai, kaca pecah diganti plastik. Itu di Mesir gitu, kaca pecah, pesok, nggak ada yang kemudian di itu kenteng magic gitu ya, nggak ada remuk seperti apa, yang penting bisa jalan dipakai. Kenapa? Mobil hanya kendaraan. Cuman saya mau nanya, ini kok pada remuk ini sebabnya apa? Tabrakan, Bib, senggol-senggolan. Nah kalau lagi senggolan orang sini gimana? Oh ya, ini Bib macet jalannya. Nah kalau macet, ya langsung turun dari mobil, tukaran di tengah jalan loh, tukaran mulut gitu ya. Matanya dipakai, memang saya pakai, mata saya nggak pakai, nggak nyetir saya. Kamu mata dipakai, misal gitu ya, kalau bahasa kita ya, ngamuk gitu, sama-sama marah di tengah jalan. Lah biar nggak macet gimana? Itu salah satu neriakin, sallu ala nabi, itu langsung Allahumma sholli wa sallim, salaman, lanjutkan perjalanan. Kenapa? Begitu disebut nama Nabi Muhammad SAW, yang marah tadi sadar, aku umatnya Rasulullah, ini umatnya Rasulullah, masa aku nggak mau baik dulurku, Allahumma sholli wa sallim, salaman. Mobil gak penting, dulur penting, salaman. Masya Allah. Bayangkan kalau ini jadi sesuatu yang membudaya di masyarakat kita, indah atau gak indah? Bojo amu-amuan jenengan lewat, sallu ala nabi, kabeh jawab, Allahumma sholli wa sallim, ajak malam-malam kan. Tapi gak apa-apa, yang penting sudah ikut sholawat. Ini terus gemakan sholawat di majelis, di rumah, di apapun gemakan sholawat. Kenapa? Kita ini butuh adem, betul atau betul?
Hidup sekarang ini banyak yang mengatakan hidup akan semakin sulit, ditakut-takuti kita, hidup akan semakin sulit. Hidup tuh gak ada kata semakin sulit, podo wae. Biyen ngono sok ben yang ini. Gak akan beda, ada yang susah, ada yang senang, itu hidup. Gak mungkin berubah. Rumus hidup itu cuma dua, ada yang ketawa, ada yang nangis, betul? Ada yang kenyang, ada yang lapar. Dan kita sebagai muslim udah dilatih, betul? Subuh dibuat kenyang, siang dibuat lapar, maghrib dibuat kenyang. Namanya apa itu? Puasa. Gitu aja kok bingung sama apa kenyang sama lapar. Ketawa dan nangis itu hal yang biasa. Kitanya nangis, ibu kita ketawa. Betul enggak, Bu? Waktu saya lahir, jenengan nangis. Aneh ibu ini, anaknya nangis kok ibu ketawa. Enggak sehati banget, Bu. Ketawa kan ya? Udah biasa, ada yang menangis, ada yang ketawa, itu hidup. Tapi gimana caranya kita ini hati tetap senang terus. Caranya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau dekat dengan Kanjeng Nabi, insya Allah senang. Makanya amalannya para kiai kalau saya pelajari dari dulu, lihat di pesantren-pesantren itu. Dikit-dikit ada orang sakit, dibil kulub. Ada orang punya hajat, nariyah, munjiah. Betul kan ya? Yasin. Santai sekali. Nah sekarang ini kadang kita yang muda ini rodok-rodok. Yai, saya pengen diterima kerja di sana Yai. Baca nariyah 4.444 kali. Ditawar. Ada yang lebih pendek enggak Yai? Masya Allah. Dia lebih suka keliling kota, ngelamar sana, lamar sini capek, daripada duduk mungkin setengah hari selesai itu nariyah, selesai urusannya. Apa bisa selesai urusannya dengan nariyah? Oh, nariyah itu judulnya sholawat. Nah kalau kita minta sama Allah itu, kita ngerayunya Allah pakai sholawat, itu cespleng. Ya Allah, berkat kanjeng Nabi SAW, please kabulkan hajat saya. Cepet itu. Tapi ya tenanan, duduk silo kamar kunci sing wangi, aduh seger gitu ya. Sholawat beneran. Ini kadang enggak sambil ngerokok. Allah malaikatnya ya bingung. Ya malaikatnya bingung. Yang serius ya kita mau sholawat, betul-betul serius. Insya Allah hasil terakhir.